Makanya orang-orang NU dari dulu punya tradisi itu hidup dalam istilah mengenal dunia itu enggak berlebihan, baik dalam harta maupun dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Fahmi, dan kali ini saya lagi bersama salah satu tokoh yang ada di Kecamatan Kosambi. Beliau juga salah satu pengurus MWCNU. Alhamdulillah. Bisa dikatakan begitu. Kita ulas lebih jauh siapa beliau ini. Kepada Ustadz Gamal kita persilahkan. Ini ngulas enggak dari mana dulu ngulas perkenalan dulu itu berapa udah ada yang tahu gitu tentang gitu. Beliau, cuma kan ada juga beberapa yang masih belum mengenal gitu. Maksudnya kata kenal kan kata sayang gitu, kata sayang maka tak cinta. Tak cinta maka nggak dikawinin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gamal. Saya dari Kecamatan Kosambi, Salembaran Jaya. Alhamdulillah hari ini kedatangan saudara Fahmi, sangat ganteng sekali. Kebetulan kalau dalam istilah film malampir mah beliau masih keturunan Kiai Jabat katanya. Waduh, Kiai Jabat apa tuh? Kiai Jabat yang musuh kalah gondang gitu. Jadi di sini alhamdulillah saya kedatangan tamu, mudah-mudahan ini menjadi berkah semua buat teman-teman, terutama teman-teman yang bergerak di bidang ideologi NU, baik itu di Ansor, Banser, Pagar Nusa maupun IPNU dan di PPNU. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua nanti bisa berkumpul di alam mahsyar bersama Mbah Khalil, Mbah Hashim dan yang pendiri-pendiri lain-lain. Jadi NU itu luar biasa. Makanya kalau nggak aktif di NU ruginya. Ruginya bukan di dunia, tapi sampai ke alam mahsyar ruginya. Waduh. Rata-rata orang yang aktif di NU itu bisa dikatakan ya banyak keberkahan. Banyak keberkahan. Walaupun memang dompetnya ada yang tebal, ada yang tipis, tapi keberkahannya pernah terus. Apalagi kalau habis tahlil ya. Dapat tahlil. Habis tahlil mau apa lagi? Berkah pakai teh berkat jadinya. Itu berkah versus berkat itu. Iya. Jadi berkahnya itu langsung nyata di depan mata dan ngilangin rasa lapar di dalam perut. Nah, itu dia. Makanya ulama-ulama ini itu selalu berpikir positif dan cara berpikir keislamannya juga tidak eksklusif tapi inklusif. Berpikir inklusif itu luas, rahmatan lil alamin, bersentuhan langsung dengan banyak semua ciptaan. Karena memang Indonesia ini berbagai pulau dan berbagai bahasa, berbagai wajah, berbagai agama, berbagai suku. Nah, itulah Indonesia. Sambung menyambung menjadi satu. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi di sini juga banyak dari beberapa kaum yang berlebihan gitu. Berlebihan dalam artian menganggap bahwa ini merasa paling hebat gitu daripada yang lainnya. Pakai bahasa Tangerang aja lah, aku nggak enak. Ya kalau merasa dirinya paling hebat, paling suci, nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh dalam Islam itu. Nah itu terlalu berlebihan. Kalau seperti itu iblis juga merasa dirinya suci. Ya. Iya. Makanya dia mengatakan saya lebih baik dari Adam, diusir sama. Padahal ibadahnya luar biasa, melebihi dari manusia itu ibadahnya. Nah itu makanya orang-orang NU dari dulu punya tradisi itu hidup dalam istilah mengenal dunia itu enggak berlebihan, baik dalam harta maupun dalam apapun enggak pernah berlebihan, karena khawatir ada penyakit hati di situ kalau berlebihan. Contoh misalkan Fahmi nggak punya duit, pusing, tapi pusingnya sebagaimana ketika Fahmi punya duit. Orang nggak punya duit sama punya duit lebih pusingan punya duit.
Coba orang nggak punya duit, cacing di otak paling cuma sedikit. Kalau punya duit banyak nih, Pami hari ini dapat duit 30 juta, itu cacing banyak di otak. Buat beli iPhone, buat beli apa lagi nih, kamera, buat beli apa lagi nih, kan begitu. Buat kawin, Nah itu, buat kawin, nah itu, buat kawin, nah buat kawin, ya. mas kawin. Nah itu berlebihan. Jadi berlebihan itu bisa itu, Buat kawin. nah mempunyai penyakit hati. Dalam Al-Quran itu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Itu disebutnya israf. Sebutnya israf. Jadi ada kiai nih. Nah ini sebenarnya kalau berlebihan itu kan konsep ajarannya juhud sebenarnya. Ada santri nanya sama kiai, juhud itu apa kiai? Ya. Terus kata kiai, Tong, lu udah mandi Tong? Belum kiai. Ya. Ya dulu mandi dulu dah. Itu si santri nih disuruh nanya juhud sama si kiai nyuruh dia mandi. Tiba-tiba si santri ini ngikutin perintah kiai. Ya. Dia mau mandi, mau kamar mandi, disuruh penuhin tuh bak sama kiai yang ada di sumur, yang ada di kamar mandi. Si santri ngegerutu, ini si kiai, gua nanya tentang juhud, gua disuruh mandi, bukannya dijawab. Nah begitu tuh. Ya. Si santri ini nimba masih derek lah, Iya. derek yang pakai karet ban tuh. Nah, pokoknya orang kalau yang mandinya pakai timba, pakai derek ban, itunya tuh, itu udah tua berarti. Waduh. Kalau yang hari ini umur 17 tahun ente ngalamin ya, berarti udah tua berarti nih. Waduh. Udah tua itu Udah namanya. wayangnya ini. Nah itu bak diisi sama air penuh. Begitu diisi penuh, kan luber tuh. Iya. Airnya buat mandi lah sama santri. Begitu mandi otomatis kan airnya habis. Ya karena sekedar mandi doang. Iya. Kecuali kalau mandinya kayak perawan kan. Waduh. Pakai batu kolar, ya. Pakai spon, pakai yang lain begitu ya. Nah itu. Jadi begitu selesai mandi si santri salin pakai baju. Ngadep lagi ke kiai dalam keadaan posisi rapi. Kiai, saya mau bertanya, kira-kira minum itu apa? Lu udah mandi Tong? Udah Mbak Yai. Ya udah, itulah juhud katanya. Maksudnya apa Mbak Yai? Nah itu air yang lu pakai buat mandi itu kira-kira habis nggak sama lu? Enggak Mbak Yai. Ya itulah juhud. Jadi lu udah pakai seperlunya aja, sisanya kasih buat orang lain. Jadi kalau misalkan lu nih udah mandi, lu pakai baju, lu buka lagi tuh baju, air lu habis, mandi sakit. Iya. Makanya orang kalau hidupnya berlebihan itu bisa punya. Jadi jangan berlebihan. Sama. Pami punya pacar satu, jangan berlebihan, punya pacar banyak. Waduh. Setia aja, siap tikungan ada begitu aja. Jadi gitu nih. Jadi lebih tepatnya juga meningkatkan rasa bersyukur di dalamnya gitu. Lain sakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang bersyukur itu yang terima apa adanya. Hari ini kita bisa ngopi, bisa ngerokok, jangan ngeluh rezeki itu nggak ada begitu tuh. Rezeki itu bukan hanya duit, tapi kesehatan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa Masih muda gitu kita cari ilmu yang banyak. Nah, di sini motivasi apa yang kira-kira mau dikasih buat para pelajar, khususnya pelajar NU? Khususnya buat para pelajar itu jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan di dalam mencari ilmu. Dalam konsep rukun iman itu ada rukun iman yang terakhir itu wabil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan dan ditentukan sama Allah, ya udah terima aja. Jadi nggak boleh putus asa. Ada 3 hal yang menjadi rahasia Allah. Salah satunya adalah kematian, jodoh, ya. Nah itu rizki. Nah itu menjadi rahasia Allah itu semua. Rizki juga ada yang tajrid, ada yang kasbi. Nah itu ada yang boleh hasil usaha, ada yang nggak usaha gitu. Datang sendiri dengan kehendak Allah. Jadi seperti itu. Makanya pinter bodoh itu bukan kehendak yang kuasa. Tapi pinter dan bodoh itu kehendak kita. Kita mau pinter ya belajar. Kalau kita mau bodoh ya nggak usah belajar. Gitu. Jadi nggak usah putus asa. Dalam Islam itu nggak boleh putus asa.
ini batu pengen dipukul 104 kali. Oh. Lu kurang 4 kali mukul. Coba kalau lu pukul 104, ini batu bakal hancur. Lu baru mukul 100 kali. Kata sih.